News Highlight. Only on 102.1 Kalimai Baskara FM Lingi Hits Power. Siang, Assalamualaikum Sepi Muda. Sudah masuk hari Kamis lagi gitu ya, tanggal 8 Agustus 2024. Dan yang pasti tahun ini adalah ajang untuk Pesta Demokrasi alias Pilkada 2024. Spesial untuk kamu yang baru nyoblos gitu ya, alias tahun ini berusia 17 tahun, congrats. Yang pasti jangan sampai kamu jadi Gen Z yang golput, Sepi Muda. Yang pasti untuk news highlight kali ini Nisa sudah bersama dengan narasumber para spesial ya. Kita boleh sapa untuk Bapak Supriyanto SPD selaku Ketua Bawaslu Kota Batu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Sehat luar biasa Pak Supriyanto? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyanto sudah bersedia untuk join bersama Radio Kalimai Baskara di siang hari ini Pak Supriyanto. Sama-sama Mbak. Oke, baiklah Pak Supriyanto, kita sudah nggak sabar banget gitu ya untuk bisa menyongsong nih alias menyambut Pesta Demokrasi pada bulan November mendatang Pak Supriyanto. Dan yang pastinya kita pasti ingin tahu untuk yang namanya antisipasi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Tentunya kita pengen tahu juga untuk informasi persiapan Bawaslu Kota Batu nih Pak Supriyanto dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan data informasi dan juga dokumentasi. Silakan Pak. Oke, baik. Secara umum memang pemilihan kali ini yang dapat dikatakan baru lah gitu ya. Kalau yang tahun-tahun lalu kan serentak tapi untuk tidak semua wilayah Indonesia kan. Nah sekarang kan serentak untuk seluruh pemilihan kepala daerah baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Tentu dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan ini lebih simpel sebenarnya, karena memang hanya ada beberapa calon. Dibandingkan pemilu kan partainya banyak, calon legislatifnya banyak gitu ya. Nah ini kan hanya terdiri dari beberapa pasangan calon gitu ya. Nah baik calon yang diusung oleh partai maupun calon yang dari perseorangan. Nah di Batu sendiri memang calon perseorangan tidak ada untuk tahun ini. Dua pemilihan terakhir memang ada, tapi untuk pemilihan di 2024 ini, Kota Batu tampaknya tidak ada yang berminat menjadi calon perseorangan. Gitu. Nah, tentu riuh-riuh dari pelaksanaan pemilihan itu nggak akan lepas dari kondisi ya dan situasi yang berkembang di masing-masing wilayah termasuk di Kota Batu gitu ya. Nah, tentu Bawaslu akan terus mengantisipasi berbagai gejolak, berbagai tarik-menarik kepentingan, karena di dalamnya pasti namanya persaingan menuju Kota Batu 1 akan diwarnai juga dengan kasus-kasus sengketa gitu ya. Nah, oleh karena itu, kami selalu memitigasi. Kami melakukan upaya antisipasi dari berbagai tahapan yang dijalankan oleh KPU, gitu ya. Karena sengketa itu bisa jadi terjadi di berbagai tahapan. Nah, untuk tahapan yang kemarin penyerahan dukungan tampaknya tidak ada kan, karena memang tidak ada yang mencalonkan sebagai calon perseorangan. Maka potensi sengketa bisa menjadi muncul di masa pencalonan, yaitu pada saat partai-partai politik pemilik kursi di DPR Kota Batu, ada 8 partai, itu yang nanti akan mengusung pasangan calon di tanggal 27 sampai dengan 29. Mereka yang mencalonkan diri berdasarkan estimasi kursi, maka harus ada 20%. 20% kira-kira ya 6 kursi lah, karena jumlah kursinya ada 30 gitu ya. Nah,
Kalau berdasarkan itu maka hanya PDI Perjuangan dan PKB yang punya kesempatan untuk mencalonkan tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, tentu di situ akan muncul tarik menarik dari partai-partai yang baik itu punya kursi 20% maupun yang kurang. Ya. Katakanlah partai yang kurang misalnya PKS, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat. Ya. Nah, mereka ini punya kursi tapi kurang dari 20%. Tentu kalau punya keinginan untuk maju untuk mengusung calon, mereka harus berkoalisi dengan partai yang lainnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan maupun PKB itu juga akan mengajak koalisi partai yang lain, walaupun mereka sudah punya 20% kursi gitu ya di DPRD gitu ya. Baik. Nah, ini potensi gitu ya. Ini mesti ada potensi, mesti ada yang satunya pengennya ditarik di koalisi si A, pasangan A, satunya lagi ditarik di pasangan B, dan seterusnya. Itu Mbak. Jadi mitigasi tetap kita perlukan dalam hal ini. Baik, wah, karena memang tahun ini adalah serentak gitu ya Pak untuk yang di kabupaten kota dan juga provinsi. Dan yang pastinya dari Bawaslu Kota Batu selalu untuk ada antisipasi sengketa dari beragam tahapan ya. Karena kan kalau di bulan Agustus ini kita sudah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon. Betul, di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Dan yang pastinya juga di Batu tidak ada calon perseorangan ya Pak ya, semuanya dari partai ya? Iya, nggak ada. Oke. Semua partai nantinya. Semua partai. Dan yang pastinya terkait dengan persiapan untuk perselisihan data gitu ya. Maka kita sekarang lagi membangun rumah data gitu ya. Kita lagi sedang membangun rumah data. Nah, rumah data Bawaslu ini itu nanti akan di launching tanggal 13-14 Agustus nanti gitu ya. Jadi minggu depan ini udah di launching gitu ya, rumah data Bawaslu Jawa Timur gitu ya. Oke. Itu seluruh kabupaten kota di Jawa Timur akan menyatu jadi satu, membangun namanya rumah data. Nah, keberadaan rumah data ini kita harapkan mampu mensupport ya, menunjang hasil-hasil pengawasan yang terdata dengan baik, gitu ya. Sehingga ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi sengketa, itu kita punya cukup data yang mumpuni, gitu ya. Baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Baik, wow, luar biasa ya. Ini menyambut momen kemerdekaan RI ke-79 di tanggal 13 sampai 14 Agustus, Pemuda. Bawaslu sudah punya rumah data gitu ya, yang nantinya akan menunjang segala macam hasil-hasil pengawasan yang terdata dengan baik. Dan semoga ya Pak ya, bakal ada 0% persengketaan data yang mungkin juga istilahnya sudah terlengkapi di rumah data tersebut. Baik, nah ada juga nih Pemuda, ternyata untuk mensukseskan ya Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kota Batu juga sudah mengadakan strategi langkah pengawasan partisipatif. Betul ya, Pak? Pak Supriyanto ya. Oke, mungkin bisa diinformasikan bagaimana sih strategi dari langkah pengawasan partisipatif tersebut? Jadi gini, Bawaslu ini kalau organnya kan cuma sedikit. Kalau kita melihatnya dari personil gitu ya. Karena personil kita terbatas. Padahal yang namanya upaya orang, upaya partai, upaya pasangan calon untuk bertindak melanggar aturan main, itu kesempatannya sangat tinggi, sangat luas, dan bisa terjadi di berbagai kesempatan kan itu kan. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa pengawasan itu nggak mungkin hanya cukup dilakukan oleh Bawaslu. Pengawasan itu harus mampu melibatkan semua pihak, semua strata masyarakat, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan memahami akan pentingnya keterlibatan masyarakat inilah, maka Bawaslu
meluncurkan program namanya pengawasan partisipatif. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita berupaya menggandeng semua pihak, semua lapisan gitu ya, semua organisasi untuk terlibat di dalam proses pengawasan partisipatif. Nah, tentunya langkah yang kita lakukan selain pendekatan, kerjasama, itu juga sosialisasi kepada pihak-pihak terkait tersebut gitu ya. Nah, dengan menggandeng semua pihak ini, maka kita berharap seluruh proses ya, tahapan pemilu itu mampu kita deteksi, mampu kita petakan pelanggaran-pelanggaran mana yang terjadi gitu ya. Mungkin bisa jadi pelanggaran itu ada yang baru akan coba-coba, tapi karena ketahuan masyarakat dilaporkan, akhirnya nggak jadi muncul pelanggaran. Tentu kami berharap dalam pelaksanaan pelanggaran pengawasan partisipatif ini memang masyarakat tidak bisa langsung melakukan tindakan gitu ya, tetapi mereka harus tetap melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu untuk proses penanganan pelanggarannya gitu ya. Baik. Jadi paling nggak dengan masyarakat terlibat itu juga orang akan segan untuk melakukan pelanggaran. Prinsipnya di situ. Baik, wow. Jadi ini istilahnya kolaborasi ya dan juga sinergisitas antara Bawaslu Kota Batu bersama dengan masyarakat luas, organisasi dan segala macam lapisan atau mungkin pihak gitu ya yang bersama-sama untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 Sepiah Muda. Nah, untuk juga antisipasi tersebut Sepiah Muda, ternyata Bawaslu Kota Batu juga membentuk sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu ya, Pak Supriyanto ya, dalam waspada potensi pidana pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024. Oke, monggo Pak untuk dijelaskan terbentuknya sentra Gakumdu ini, bagaimana strategi dan mekanismenya? Baik, jadi sentra Gakumdu ini adalah amanat undang-undang gitu ya, amanat undang-undang bahwa di dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pemilu, maka proses penyelesaiannya dilakukan melalui sentra Gakumdu. Kenapa sentra Gakumdu? Karena kalau melalui proses penanganan tindak pidana umum itu waktunya sangat panjang. Bisa-bisa pelaksanaan pemilihan sudah selesai, ini perkara belum selesai, kan itu kan? Nah, maka undang-undang mau mengamanatkan bahwa di dalam pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana pemilu itu dilakukan melalui sentra Gakumdu. Apa itu sentra Gakumdu? Sentra Gakumdu adalah sebuah poja ya, dapat dikatakan sebuah lembaga kerja gitu ya, yang dibentuk bersama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Ya. Jadi lembaga ini terdiri dari 3 pilar tersebut, yaitu Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Bawaslu sebagai organ yang melakukan penanganan pelanggarannya. Ya. Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut yang membawa kasus tersebut ke sidang pengadilan negeri kan gitu kan. Ya. Sehingga dengan adanya Gakumdu ini diharapkan kurang dari sebulan itu sebuah proses penyelesaian tindak pidana pemilu bisa kelar gitu ya, bisa kelar. Nah, maka dengan istilah kayak satu atap gitu ya, jadi penanganan satu atap. Kalau pelayanan satu atap gitulah, gitu ya. Tapi ini khusus untuk penanganan tindak pidana pemilu, itu Mbak. Baik. Nah, tentu namanya tindak pidana itu kan tidak hanya berlangsung pada saat kampanye, tidak hanya berlangsung pada saat coblosan gitu ya, pemungutan suara ataupun rekapitulasi suara. Namanya tindak pidana pemilu bisa berlangsung mulai awal, mulai disusunnya data pemilih hasil pemutakhiran misalnya. Apakah ada yang tidak bekerja dengan tupoksinya dengan cara menghilangkan hak seseorang sebagai pemilih misalnya, itu sudah masuk
kategori tindakan pidana pemilu gitu. Ini yang sekarang ini sedang terus kita cermati masing-masing tahapan itu, potensi-potensi tindakan pidana yang dilakukan oleh baik itu penyelenggara, masyarakat maupun peserta ataupun partai politik tersebut gitu. Baik. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah ada kinerja yang sangat-sangat luar biasa optimal antara Bawaslu, Kejaksaan, serta Kepolisian, di mana sudah punya peran masing-masing ya Pak Supriyanto ya. Di mana Bawaslu sebagai penanganan tindak perkara, Kepolisian sebagai penyidik tindak perkara tersebut, dan juga Jaksa sebagai penuntut atas tindakan pidana yang terjadi pada tahapan pemilu. Jadi harapannya ini bisa mempercepat begitu ya Pak ya, penyelesaian segala macam tindak perkara begitu ya. Baik, terakhir Pak Supriyanto, sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Mungkin Pak Supriyanto bisa untuk diajak kita bersama-sama, terutama Gen Z, untuk bisa berperan aktif dan juga mendukung segala macam bentuk dukungan terhadap Pilkada serentak 2024, khususnya bersama dengan Bawaslu Kota Batu. Silakan. Baik, tentu kami sangat menaruh harapan besar kepada seluruh generasi Gen Z gitu ya, agar ikut aktif terlibat di dalam pelaksanaan pemilihan 2024 ini. Kami sadar bahwa generasi yang akan datang itu sangat ditentukan oleh generasi saat ini. Baik. Pola politik yang akan datang, nasib bangsa ini sangat ditentukan oleh anak-anak muda saat ini. Oleh karena itu kami berharap generasi Z ini, generasi Gen Z ini bisa ikut terlibat secara aktif di dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan. Baik itu dalam rangka proses pengawasan, baik itu dalam rangka proses sosialisasi, maupun keterlibatan yang lain gitu ya. Tentu kami yang dapat dikatakan generasi yang lebih dulu ini sangat membutuhkan keterlibatan generasi Gen Z ini gitu ya, karena memang ini menduduki porsi yang cukup besar dalam daftar pemilih gitu ya, daftar pemilih. Sehingga kalau sampai generasi Gen Z ini tidak bisa terlibat di dalam pelaksanaan pemilihan ini, kami khawatir nanti tingkat partisipasi pemilih itu juga akan menurun. Oleh karena itu kami berharap keterlibatannya, dan mungkin kami ini sedang lagi mencari pola, lagi mencari bentuk ya, bagaimana mengajak teman-teman Gen Z ini untuk bisa ikut terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyanto. Yang pasti jangan lupa untuk kita pilih sesuai dengan hati nurani dan berani untuk menolak segala bentuk money politics, dan yang pastinya berani laporkan juga ya Pak Supriyanto ya, segala bentuk kecurangan yang mungkin bisa kamu laporkan bersama dengan Bawaslu Kota Batu agar bisa langsung untuk ditindaklanjuti. Dan yang pastinya jangan sampai lupa untuk follow media sosialnya di @bawaslu-kota-batu, dan bisa untuk istilahnya memberikan sharing terbaik, manfaat positif untuk informasi di pagi hari ini ya Pak Supriyanto ya. Iya. Baik, terima kasih banyak, dan kita akan jumpa lagi bersama dengan News Highlight tentunya dengan narasumber spesial lainnya. So bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang para pendengar.